Sobat Kairos yang terkasih, renungan kita hari ini diambil dari Amsal 15 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos yang terkasih, mengawali renungan ini saya mulai dengan satu ilustrasi tentang paku. Ada seorang anak laki-laki pemarah yang setiap hari dihabiskan waktunya dengan marah. Maka untuk mengurangi kebiasaan buruknya, ayahnya memberi sekantong paku dan menyuruhnya untuk memakukan satu paku di pagar belakang rumah mereka setiap kali ia marah. Pada hari yang pertama, anak itu telah melakukan setengah kantong paku di pagar rumahnya. Demikianlah sampai hari-hari berikutnya, semakin sedikit paku yang ia pakukan di pagar rumahnya, yang menandakan bahwa kebiasaan marahnya mulai berkurang. Akhirnya si anak percaya bahwa ia sudah bisa mengontrol kebiasaan amarahnya itu. Maka dia memberitahukan hal ini kepada ayahnya. Tetapi kemudian ayahnya memintanya kembali untuk mencabut paku-paku itu saat ia marah. Maka hari-hari berlalu, ia juga berhasil mencabut semua paku itu. Lalu kabar itu disampaikan pada ayahnya. Lalu sang ayah menuntunnya dalam satu pelajaran dan berkata, "Ayah bangga dan senang. Kamu berhasil melakukannya, anakku. Tetapi lihatlah lubang-lubang paku di pagar ini. Bagaimanapun pagar ini tidak akan kembali seperti sebelumnya." Sobat Kairos yang terkasih, demikian halnya dengan perkataan kita. Ketika kita mengatakan sesuatu pada orang lain dengan kemarahan, kita akan meninggalkan bekas di hatinya. Kita dapat menancapkan pisau dan mencabutnya dari seseorang dan berhasil pula meminta maaf. Tetapi bekas luka itu tidak akan pernah hilang. Maka berhati-hatilah dengan kata-kata yang kita sampaikan kepada sesama kita, supaya kata-kata kita tidak melukai hati orang lain. Rasul Paulus berkata, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Efesus 4 ayat 29. Pakailah setiap perkataan yang baik untuk membangun yang tepat pada waktunya, sehingga yang mendengarnya beroleh kasih karunia atau berkat. Kalau Anda mau menguatkan orang lain, lihat dulu waktunya apakah tepat atau tidak untuk disampaikan. Kalau waktunya tidak tepat, mungkin Anda cukup mendoakannya saja dulu, dan baru pada waktu yang tepat sampaikan dengan baik. Penempatan waktu sangat penting dalam kita berkata-kata, sebab perkataan yang tidak tepat pada waktunya tidak akan mendatangkan anugerah dan tidak akan mendatangkan kegembiraan. Sobat Kairos yang terkasih, perkataan itu seperti air sungai yang mengalir. Kita tidak bisa menyentuh air yang sama untuk kedua kalinya. Air mengalir dan terus berlalu, dan ia tidak akan pernah kembali lagi. Begitulah juga dengan ucapan kita. Maka ingatlah, orang baik pasti mengeluarkan kata-kata yang baik, dan orang yang jahat pasti mengeluarkan hal-hal yang jahat. Setiap kata-kata yang sia-sia yang kita ucapkan harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan.
dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Matius 12 ayat 34 sampai 36. Untuk itu, Sobat Kairos yang terkasih, mulut kita jangan dipakai hanya untuk mempersalahkan, menuduh, atau menghakimi. Tetapi pakailah mulut kita untuk menyampaikan kata-kata yang membangun kehidupan. Amsal Salomo 15 ayat 2 berkata, lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Sobat Kairos, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan dan kebugaran tubuh, tetap mematuhi protokol kesehatan 5M, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.